Kita ngasih teknologi IoT, kita ngasih teknologi mobile application, kita ngasih teknologi sistem monitoring, smart dashboard, tapi kendalanya itu ketika digunakan di petani bingung cara memakainya. Kayak gitu. Makanya kita berusaha menciptakan namanya komunitas petani milenial kayak gitu. Jika harga tenaga manusia itu lebih murah gitu dibanding kita kembangkan inovasi gitu ya, pasti inovasi bagus apapun juga ngapain kan masih ada tenaga manusia. Kita susah untuk mengubah dari manusia ke mesin. Intinya bagaimana kita membuat pertanian presisi gitu. Semangat manusia untuk yang terjun ya, terutama generasi-generasi baru sekarang ke pertanian itu cenderung terus decline. Nah ini agak berbahaya kalau kita tidak segera menyiapkan prosesnya. Itu agak susah diterapkan di pertanian persoalangan karena itu masalahnya gitu. Jadi kita bisa naikkan 20-30. Tetapi harga mesinnya yang kita invest kan mahal. Selamat datang kembali di Cinta MIPA. Pembicara luar biasa hari ini adalah seorang ahli fisika yang telah mendalami dunia riset dan inovasi. Beliau adalah Dr. Hanif Fahruroja. Dr. Hanif Fahruroja SSI MT atau biasa dipanggil dengan Kang Hanif adalah seorang senior researcher di Badan Riset dan Inovasi Nasional, dosen profesional di Telkom University, dan Master Trainer Artificial Intelligence di B1 Corporation. Kang Hanif memiliki latar belakang dalam fisika, dengan gelar sarjana sains fisika dari Universitas Padjadjaran pada tahun 2010. Beliau juga meraih gelar doktor di bidang teknik elektro dan informatika dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 2021 setelah sebelumnya memperoleh gelar magister di bidang teknik informatika. Sejak tahun 2006, Kang Hanif telah menjadi peneliti di bidang interaksi manusia-mesin, pembelajaran mesin, analisis big data, Internet of Things, dan teknologi instrumentasi intelijen. Selain sebagai peneliti, Kang Hanif juga berkontribusi sebagai dosen profesional di Telkom University, mengajar topik seperti data warehouse, bisnis intelijen, big data, dan analisis data. Tidak hanya di dunia akademis, Kang Hanif juga menjadi Master Trainer Artificial Intelligence di B1 Corporation. Prestasinya tidak hanya sebatas riset. Kang Hanif juga memiliki sejumlah paten di bidang pengolahan air dan degradasi logam berat. Mari kita ikuti perbincangan dengan Kang Hanif untuk mendengarkan pandangannya tentang perkembangan terkini di dunia riset dan inovasi. Dalam Cinta MIPA episode 26 dengan judul Fisika Modern, Membangun Jembatan Antara Manusia dan Mesin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam. Selamat datang di acara podcast Cinta MIPA, cerita interaktif alumni MIPA Unpad. Acara ini digagas dan diadakan oleh Ikatan Alumni FMIPA Unpad. Ini acara tujuan kami untuk memberikan gambaran terutama pada adik-adik kita yang masih kuliah gitu ya. Peluang-peluang kerja, perjalanan karir, tantangan ke depan yang langsung disampaikan oleh alumni-alumni kami gitu. Dan sebuah kebanggaan untuk bisa menerima teman-teman akang-akang TTT sebagai bicara gitu ya. Dan apalagi kali ini sebuah kebanggaan bagi saya, kita kedatangan tamu, gelarnya panjang ini ya nih. Kalau disebutkan ini panjang nih, Dr. Hanif Fahruroja, SSI, MT, MCA, CDBA, ITSI, CRP. Saya nggak tahu nih panjang gimana. Kita judulnya sekarang kita bicara tentang fisika modern, membangun jembatan antara manusia dan mesin. Tadi sebelum mulai kita sempat bicara sebentar. Saya lihat CV-nya beliau itu tipikal ilmuwan ya, melebar tidak terlalu mendalam. Justru ilmuwan kalau tidak terlalu mendalam bagi saya lebih suka sih, karena dia melihat hal yang lain gitu ya. Beliau punya hak paten di beberapa justru di pengolahan air ya, betul ya Nif ya. Kemudian ada di penelitian banyak di smart farming,
Kemudian saya juga lihat ada pemodelan tentang eh, apa namanya, preferensi pemilih ya. Oh Ya. iya, betul. Pemilu kemarin Jadi atau ya mungkin saya minta Hanif kenalin diri dulu. Sekali lagi sebentar. Hanif, tadi seperti yang kita bilang sebelumnya, edisi-edisi lama itu kita bicara tentang bagaimana eh, pengalaman waktu kuliah gitu ya. Nah, kemudian kita coba robah sejak beberapa edisi kemarin. Kita lebih bicara masa depan deh gitu ya. Karena satu saya lihat lebih related karena kan sekarang anak-anak sekarang kalau kita bicara nih Hanif kan di bawah saya berapa? Anak-anak 90-an kita bicara dengan anak-anak 2020 dia bingung juga kan ini ngomongin apa gitu kan. iya betul betul. Ya enggak sih? Iya. Sementara kita tuh penting membangun generasi muda yang melihatnya ke depan gitu. Kalau saya begitu. Hmm. Nah, kita dari ilmu-ilmu dasar ya, fisika, kimia, biologi, matematika, statistik, ini kan backgroundnya dari matematika itu kan eh, ya fondasi banget gitu ya. Makanya saya rasa kita lebih bagus bicara ke depan. Dan izin kalau saya klaim nanti kita lebih bicara lebih banyak ke Internet of Things ya. What Boleh is boleh. the Internet of Things gitu. Saya pikir Hanif kenalin diri dulu deh Hanif. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih nih udah diundang di podcast IKA Unpan. Jadi dulu saya S1 itu ngambil kelompok bidang keahlian fisika instrumentasi. Dulu topik skripsi saya itu komputer tomografi scanner. Jadi CT scanner membangun gambar 3D dari konstruksi gambar satu dimensi. Dulu pembimbingnya Prof. Bernard almarhum. Kemudian dulu waktu di Unpad, alhamdulillah saya dapat beasiswa juga ya dari Yayasan Orbit. Kemudian lanjut ke S2 setelah keterima di LIPI tahun 2006 sebagai peneliti. Kemudian tahun 2008 lanjut S2. S2 dulu ngambil karena beasiswa aja dulu ya. Dulu dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dulu ada beasiswa namanya Chief Information Officer. Beasiswa dari CIO dari kementerian, kemudian diambil, keterima. Jadi topiknya tesis masternya tentang uh, knowledge management system. Jadi di S2 banyak bicara tata kelola, termasuk beberapa kali ngebangun blueprint, IT master plan untuk beberapa instansi seperti Lapan, kemudian Kemenhan, kemudian beberapa instansi lain kita coba bangun. Nah, kemudian lanjut ke S3, alhamdulillah lolos beasiswa LPDP dari Kementerian Keuangan. Di S3 ini berputar kembali ke fisika sebenarnya ya, ke instrumentasi dulu, instrumentasi dulu coding Pascal di waktu skripsi ya, balik sekarang full topiknya di multimodal fusion. Jadi saya mengambil bagaimana cara interaksi manusia dengan mesin. Nah, mesin di sana dulu saya bangun smart building gitu ya, dengan membaca dari 5 modalitas. Pertama speech, kemudian gesture, kemudian face recognition, kemudian skeleton, dan satunya lagi adalah eyes, gerakan mata kayak gitu. Nah, kenapa mesti dibangun multimodal seperti itu? Karena kalau kita hanya mengandalkan speech misalnya, ketika kita suara batuk atau flu, maka si komputer tidak bisa mengenali ya karena ada perubahan suara. Atau ketika kita mengandalkan speech ketika hujan atau suasana di kita banyak noise ya kita nggak bisa memerintah. Nah, di sana pentingnya ada gesture. Tapi ketika kalau kita pakai gesture, kalau nggak menghadap kamera, ya nggak akan bisa kebaca sama si mesin. Nah, kemudian kalau di ruangan itu banyak orang, ada 1, 2, 3, 4, ada 10 orang, si mesin bingung siapa yang akan dia perhatikan gitu. Maka saya gunakan skeleton kayak gitu. Nah, di setelah itu mengembangkan yang kita sebut dengan multimodal. Jadi bagaimana si mesin bisa mengambil keputusan siapa yang diambil, siapa yang ditolak, siapa yang diabaikan dalam suatu berbagai macam suasana. Nah itu disertasi diterapkan di smart home dan di robotik juga. Dulu kemudian kita menggunakan bioloid robot untuk memerintahkan si robot itu mengambil benda sesuai dengan keinginan kita. Nah permasalahannya ketika lulus tahun 2001 saya lulus dari ITB. Jadi alhamdulillah kan jadi S1, S2, S3 saya full beasiswa gitu ya. Jadi tidak mengeluarkan uang sebesar pun.
Nah, kemudian waktu lulus di ITB, saya kalau ke robot juga ngebangun robot di Indonesia, kita bukan negara robotik gitu, pasti kalah jauh dengan Eropa segala macam. Nah, yang menarik ketika dulu itu ada permasalahan di agriculture. Jadi kita sempat mengembangkan di Desa Pamalayan, Garut, ya, Kecamatan Bayongbong. Di sana masyarakat itu bertani ya ala kadarnya gitu. Nah, bagaimana kita menerapkan machine learning supaya pemberian pupuk itu optimum, kan sementara petani ngasih pupuk tuh diaur-aur gitu ya, kadang-kadang kelebihan, kadang-kadang kekurangan gitu, kadang-kadang tidak pas atau menanam tidak di waktu yang pas. Nah, kita gunakan semacam mesin learning supaya pemberian pupuk itu bisa lebih optimum. Nah, kemudian selain di agriculture juga alhamdulillah tahun ini tahun 2023 saya dapat pendanaan dari ASEAN IFO. Kalau dilihat di CV itu 39.800 US dollar atau sekitar 500 jutaan gitu ya, kalau dirupiahkan untuk membangun precision aquaculture. Nah, kita gunakan di tambak udang. Kebetulan kita kerjasama dengan UTM Malaysia, UTB Brunei, dan Telkom University ya. Kita mengembangkan bagaimana mengamati pertumbuhan udang, terus deteksi penyakit udang dengan menggunakan computer vision. Nah, sehingga ketika muncul penyakit juga tidak menyebar kemana-mana. Dan yang menarik terakhir, alhamdulillah balik lagi, udah setahun ini saya bolak-balik ke Jatinangor. Kita kerjasama dengan Fakultas Pertanian. Di sana ada Prof. Tualar dan Prof. Betty. Mereka berdua adalah ilmu tanah. Nah, awalnya waktu pengembangan di Garut itu saya orang elektronik atau orang informatika yang sok tahu masalah pertanian. Sehingga ya hanya mengenalkan sensor, ternyata tetap dibutuhkan ahli pertanian. Makanya kita kerjasama dengan Fakultas Pertanian. Alhamdulillah ada 2 proyek besar yang lagi dikerjakan, yaitu Precision Agriculture untuk pemberian nutrisi, dan satu lagi bersama dengan tadi Prof. Tualar Unpad, dan satu lagi saya kerjasama dengan Prof. Sakir. Prof. Sakir ini adalah staf ahli Menteri Pertanian. Nah, kebetulan juga dia Ketua Pragi, Persatuan Agronomi Indonesia. Nah, kita diberi kesempatan untuk mengembangkan drone polinator. Bagaimana mengembangkan drone polinator untuk perkebunan kelapa sawit. Sejauh ini kan kelapa sawit itu sangat luas tuh. Itu aja kemarin Sampurna Agro itu 300.000 hektar. Nah, kalau hanya di Palembang, di seluruh Indonesia ya. Nah, kemudian kelapa sawit itu hanya tergantung ke serangganya namanya AWS gitu ya. Kemudian tergantung juga sama angin. Nah, pada musim-musim tertentu kayak musim hujan, bunga betina lebih banyak, bunga jantannya malah tidak ada gitu, sehingga jarang terjadi pembuahan. Nah, pada musim kemarau, bunga jantan yang banyak, bunga betinanya yang sedikit. Nah, sehingga bagaimana ketika musim kemarau kita mengambil serbuk sarinya, kita simpan si polen dari serbuk sarinya itu, kita rekayasa gitu ya. Sehingga ketika musim hujan, ketika banyak betina, ya kita sebarkan dengan bantuan drone gitu untuk terjadi pembuahan. Nah, kurang lebih itu mungkin aktivitas yang saat ini dikerjakan. Nah, setelah itu juga kebetulan karena BRIN itu juga membolehkan penelitinya untuk mengajar, ya saya mengajar sebagai staf dosen profesional juga di Telkom University. Kurang gitu sekilas Kang Nanda perkenalan dari saya. Oke, makasih ya. Saya mau langsung aja gitu ya. Kita Hmm, eh, penelitian-penelitian tentang itu tuh banyak banget ya, dan betul. proven gitu ya, secara akademisi gitu ya, eh, apa diakui gitu. Pertanyaan saya agak dalam. Jadi produk nggak? Oke, Dan apa kendalanya? ya. Di kita itu untuk yang smart farming, jadi ada produk kita menggunakan, kan kita tuh ada larutan A, larutan B, dan kemudian satu lagi air. Nah, itu kita gunakan sensor TDS untuk mencampurkan supaya menghasilkan satu larutan yang dibutuhkan. Hmm. Kenapa kita pilih cabai? Karena cabai ini kan katanya kemarin berpengaruh pada inflasi dan harga cabai kan naik terus. Nah, di cabai itu ternyata di cabai itu tuh setiap masa tumbuh itu memerlukan nutrisi yang berbeda. Misalnya menurut penelitian dari Prof. Tuar itu 0 sampai 15 hari itu
membutuhkan kurang lebih 600 ppm lautan A, lautan B gitu. Kemudian antara hari ke-16 sampai hari ke-30, hari ke-45 membutuhkan 900 ppm. Nah, kemudian dari hari 46 sampai panen hari 90 itu memerlukan sekitar 1200 ppm. Nah, kadar yang diperlukan ini kita buat alatnya. Itu bisa dilihat di Balai Tatanen ya, kalau teman-teman lagi di Unpad bisa mampir, di sana bisa melihat sensor yang kita pasang untuk mencampur supaya kedua larutan itu bisa ketemu yang pas sesuai dengan kebutuhan. Itu jadi produk. Nah, Enggak, sorry. Saya cut dulu. ya. Saya bilang jadi produk nggak satu ya. Kalau kita Hmm. jadi produk itu dia masuk market ya. Oh, Di belum, itu dia. masih belum. Kendalanya itu apa? Kan ya Betul, nggak mungkin dong kita cuma achieve cuma satu dealer buat apa gitu ya. betul, betul, Kita ada penduduk 270 juta orang kan, yang perlu manfaat itu. Oke, betul, kembali betul. tanya itu jadi nggak produknya? Jadi Ya, komersil. eh, belum ke tahap komersil, tetapi masih dalam penelitian. Maksudnya kenapa masih dalam penelitian? Karena dilema di kita ya. Kalau di perkebunan, smart farming itu nggak jadi masalah. Jadi mau kayak saya di Sampurna Agro ya untuk daun pollinator. Asal bisa meningkatkan pembuahan 10% aja, mereka berapapun biaya yang kita perlukan Itu pasti cukup ya, gede dia banget buat biayai mereka. gitu ya. Nah, masalahnya kalau di pertanian ini yang merepotkan itu, contoh kayak saya cerita tadi di masalah di Pamalayan, ya, Gunung Payung, Bayongbong, Garut. Selama 2 tahun waktu kita diurus pendanaan LIPI itu produksi meningkat bagus. Teman, ketika diserah keterimakan ke petani, petani pertama kebanyakan berusia tua gitu ya. Mirisnya di Indonesia itu kan minat tenaga milenial ya, kaum Z ini untuk terjun ke petani itu terus turun, Kang. Jadi kita ngasih teknologi IoT, kita ngasih teknologi mobile application, kita ngasih teknologi sistem monitoring, smart dashboard, tapi kendalanya itu ketika digunakan di petani bingung cara memakainya. Kayak gitu. Makanya kita berusaha menciptakan namanya komunitas petani milenial kayak gitu. Nah, kemudian untuk beberapa kemarin juga sempat kita ketemu ya, kemarin di GCC kita ada pertemuan di sana di Jakarta Convention Center. Kita berkumpul dengan komunitas bagaimana supaya si generasi muda ini tertarik untuk di bidang pertanian. Salah satu yang membuat mereka menarik itu ketika menggunakan teknologi. Nah, emang ini masih perjalanan panjang, jadi belum ada apa namanya itu kok produk yang jadi gitu. Kebanyakan kita rencananya nanti ke depan itu tidak menjual alat kita ke petani karena jelas petani itu tidak memiliki modal untuk membeli alat kita. Jadi Kan nanti kita sewa. konsepnya itu ya Kita itu sewa maksudnya. mereka. Betul. Konsep yang bisa kita tawarkan ke mereka itu adalah sewa gitu. Jadi bagi hasil. Nah, ini yang lagi di treatment. Nah, kebetulan yang udah agak sedikit berhasil itu di persen agriculture, persen aquaculture. Jadi tahun 2022 ya kemarin dari produk yang saya buat, jadi kami buat dari LIPI itu berhasil membuat untuk menjaga kualitas air kolam tetap stabil kualitasnya. Jadi suhu kalau turun heater yang nyala, kalau panas chiller yang nyala, kalau DO kurang nano bubble yang nyala, kalau pH-nya tinggi maka solenoid valve air keluar dan menyala, setelah kosong air baru muncul. Itu dilakukan otomatis. Nah, kemarin berhasil mendapat pendanaan jadi perusahaan pemula berbasis riset. Saya kasihkan ke mahasiswa untuk ngelola gitu ya, untuk ngelola sampai jadi model bisnis. Mereka tawarkan ke beberapa penambak. Penambaknya penambak lobster. Nah, itu dulu studi kasusnya untuk yang ini sempat dimasuk ke koran Kompas. Jadi kalau masuk di koran Kompas ya nanti ada linknya mungkin kalau panitia membolehkan. Sempat dikupas sama koran Kompas. Jadi bagaimana konsep si alat kita itu nggak dijual, tetapi disewakan ke petani. Nah, kalau ada kenaikan hasil dari sebelumnya, nah selisihnya yang kita Ya, bagi poin, hasil poin seperti saya itu. poin saya gini. Sebentar saya cut dulu. Anif sebentar, saya mau bicara dari segi keilmuan. Menurut Anif, capaian keilmuan di MIPA-nya gitu ya. Ya. Terhadap alat-alat itu sesuatu yang so spesial, susah dibikin atau memang itu
ya maksudnya is nowadays gitu ya. Kalau saya Hmm. kemarin kalau lihat kayak punya T-Camel itu kan nano ya, saya bilang Nano itu agak susah. jauh ya, itu jauh ke depan. Iya, Tapi itu jauh ke depan. Tapi kalau saya nggak tahu nih, saya masih masih ngeraba ya. Kalau yang eh, Hanif kerjakan itu kan instrumentasi ya, betul ya. instrumentasi betul. Jadi eh, kita punya simptom sesuatu yang kita pengen, kemudian aktuatornya ada, kemudian eh, aktuator menyebabkan sesuatu yang terjadi kan gitu ya. Apakah Anda Betul. menambahkan itu? Tapi so maksud saya sejak zaman mechanical Newtonian ya juga terjadi begitu, betul nggak? Nah, pertanyaan saya agak dalam. Menurut Hanif itu capaian yang eh, secara keilmuan fisikanya dulu nih, memang breakthrough atau implementasi? Nah, lebih ke cenderung implementasi ya kan. Implementasi kan? Implementasi ya. Kita cuman ada kalanya sistem yang kita kembangkan dulu ya, Ya, itu rule based. Jadi ketika ada kondisi tanah tiba-tiba berubah, betul betul. nah kemudian model yang kita buat tidak sesuai, maka kita harus coding ulang, masukin lagi. Oh iya iya Tes. pasti. Itu udah pasti. Jadi karena Nah, dia nah mesin itu sekarang dia bukan manusia, dia mau tamu dia betul. kayak simple Nah, thing kayak yang kita yang kita kembangkan saat ini, bagaimana menerapkan AI gitu. Jadi ya, ya. keilmuan yang agak Dia susah bisa di sana. mengambil keputusan sendiri. So Ya. merubah itu apa namanya simptomnya apa namanya indikatornya dirubah supaya dia berlaku. Sederhananya itu kayak Anda punya punya mobil, Anda mau jadikan angkot, angkot Hmm. jurusan Depati Ukur Jatinangor atau Jatinangor Sumedang itu kan perintah manusianya gitu kan. Iya, betul, Jadi itu betul mesin ya akan manusianya. bekerja aja gitu kan. Iya. Betul nggak sih? Hmm. Benar nggak? Jadi Betul, itu betul. yang pengen saya gali lebih dalam, Aneh. Hmm. Betul ya. Jadi kenapa kita nggak bisa langsung komersil dan sorry, kalau saya bilang komersil kita eh, Masukkan. sesuatu yang masuk komersil itu melewati fase non teknis yang banyak sekali. Jadi berarti orang membeli itu eh, dia akan dapat manfaatnya, betul nggak? Secara Betul. ekonomi, perusahaan yang membikinnya memerlukan investasi untuk mesin Betul. itu dan dia tahu nih bakal terjual, bakal dapat manfaat gitu. Karena sorry saya tutup pertanyaannya gitu ya. Saya menghindari suatu jokes yang dulu saya pertama pertama kerja R&D Hmm. di Pura. Pura itu salah satu capaiannya itu bukan kerjaan saya, tapi kontrol atmosfer storage. Itu Hmm. salah satu yang sangat bagus ya. Kontrol atmosfer storage itu adalah mirip-mirip yang punya Habnif, pekerjaannya adalah, kan tadi bicara cabai ya, saya jadi ingat Hmm. tuh. Kontrol atmosfer storage itu pertanyaan sederhana, kenapa bawang ini kok mengaruh banget sama inflasi gitu. Hmm. Bawang berpengaruh sama inflasi. Oh, Cabai. karena bawang setelah dipanen nggak bisa disimpan gitu. Pak Iya, Albertus betul. pertanyaannya, bisa nggak Betul. diperpanjang umurnya? Oh Nah, bisa, betul. diapain? Bisa. Ternyata nitrogen disuntikkan segala macam. Betul. Ya, dah keluar bikinlah alatnya Betul. kayak kulkas besar banget gitu Iya. loh. Nah, tapi kalau yang tadi Hanif sebutkan kita bikin sesuatu kemudian ternyata ini ya ternyata itu sebenarnya garis bawahnya volumenya belum gede gitu ya. Hmm. Jadi tanahnya cuma 1 hektar, sebenarnya kita memang belum perlu ahli fisika untuk menggarap tanah 1 hektar, Betul. betul nggak sih? Kita belum perlu ahli fisika untuk menggarap tanah 1 hektar. Jadi saya ingat joknya Pak Albertus juga. Joknya itu Hmm. sederhana, Andar, kamu tahu nggak eh, eh, apa fallacy berpikirnya kita orang sains, orang peneliti gitu. Sebenarnya fallacy Hmm. berpikirnya. Kenapa Pak gitu? Saya nggak tahu nih ceritanya benar apa enggak. Tapi dia bilang dulu ada perlombaan ilmu Antartika, sorry ilmu ilmu Antariksa. Antartika antara Amerika dan Soviet kan. Hmm. Kemudian dilalah Amerika berpikir bagaimana kalau kita ke atas, nanti yang nyatat jurnalnya siapa? Hmm. Kan pulpen nggak bisa ngalir kalau nggak ada gravitasi. Betul nggak? Iya. Dan tinta nggak bisa turun. Dia membeku, panas suhunya segala macam. Tinta tuh gimana menulis itu? Waktu itu tentu belum ada iPad segala macam. Jadi menambahlah penelitian 5 tahun lagi untuk mencari pulpen ballpoint yang bagus, anti gravitasi, bisa menulis segala macam. Tahu Rusia terbang dan orang Hmm. Amerika pertanyaan sederhana, itu yang nyatat jurnalnya siapa? Ternyata Amerika. bagaimana Rusia mencatatnya? Pakai pensil. Oh, iya bisa.
Karena pensil tidak perlu Nggak pakai gravitasi kan. tinta. Oke. Dia gak karbon yang langsung nempel ke kertas gitu. Jadi Hmm. itu adalah cara berpikir yang saya ingat banget dari beliau. We are, we are kita mau menyelesaikan masalah, tapi kadang-kadang kita membuat itu lebih complicated aja. Yang kemarin saya pertanyakan ke Hanif sebagai yang menemukan gitu, apa yang Anda lihat gitu? Karena Anda kan pasti di penemuannya gitu ya. Apa yang kira-kira nggak nyambung nih di society-nya, yang, Oh, itu satunya. yang mendapat Oke. manfaatnya gitu. Oke. Terima kasih. Ini emang jadi isu ya. Kenapa smart farming Indonesia itu tidak semaju di Jepang atau semaju di Korea kayak gitu ya? Jangan sebut Jepang dan Korea, di Ethiopia lebih maju. Oh, di atau ya lebih maju kayak gitu. Nah, permasalahannya gitu ya. Kalau kita lihat kemarin sempat kita bahas ya di apa di seminar kemarin. Nah, ketika harga tenaga manusia itu lebih murah gitu dibanding kita kembangkan inovasi gitu ya, pasti inovasi bagus apapun juga ngapain kan masih ada tenaga manusia. Kita susah untuk mengubah dari manusia ke mesin. Tetapi pertanyaannya simpel. Nah, kalau kita lihat itu tren penurunan jumlah manusia yang itu tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi di global. Jadi tren manusia atau yang ingin bekerja di pertanian itu terus decline, terus menurun. Itu ada dari FAO terus menurun, tapi kebutuhan manusia semakin naik kayak gitu. Nah, itu nggak mungkin suatu saat itu dikerjakan oleh manusia gitu. Pasti suatu saat itu mesin yang melakukan hal itu. Sehingga dari riset kita ini mencoba tidak apa-apa, mungkin sekarang di Indonesia belum saatnya, tapi next suatu saat kayak gitu ketika jumlah emang tenaga manusia itu sudah semakin sedikit di dunia pertanian, nah kita bisa memanfaatkan mesin-mesin ini. Nah kemudian kalau kita tidak mulai dari sekarang kan berarti kapan lagi kayak gitu. Nah permasalahannya di Indonesia itu digunakan itu hanya sebagian besar di smart farming itu di perkebunan korporat gitu, di pertanian itu agak susah karena tadi tipikalnya kan joknya kayak gini gitu. Ketika seseorang saya nih, oh si A itu si B itu tiba-tiba dia bapaknya petani, kemudian tiba-tiba jadi kaya kayak gitu dari hasil pertanian. Tapi bukan jobnya itu bukan kaya dari pertanian. Jadi ketika dapat warisan lahan dijual gitu Jual tanahnya. si lahannya supaya kita dapat uang. Jadi generasi muda sekarang ketika dapat warisan makanya banyak sekali lahan yang beralih jadi pabrik segala macam karena ya tidak tidak variable gitu untuk padahal pertanian itu sekarang kalau kita urus itu pasti menarik. Nah, salah satu sedikit aja kemarin saya punya anak bimbingan mahasiswa S1 gitu, ya, di Telkom University. Kebetulan mahasiswa bimbingan itu adalah tentang hidroponik ya. Bagaimana dia memanfaatkan atap rumahnya untuk membangun hidroponik tanaman sayur. Nah, awalnya saya kaget ketika kemarin lihat profilnya, terus dia ngechat saya juga. Ternyata setelah lulus dia keenakan di bidang hidroponik. Kenapa? Ketika menemukan pasar yang tepat, nah dia menjual si sayuran hidroponik itu ke pecel lele di sekitarnya, kayak gitu. Di sekitarnya, kemudian dia bisa langsung laku dan sehingga mendapatkan omset yang lumayan. Bahkan dia udah berhasil merekrut beberapa karyawan. Nah, uniknya kan ketika kita menemukan teknologi bagaimana memonitoring sistem perairannya, bagaimana memberikan kualitas air yang sesuai, yang tepat dengan menggunakan mesin learning kayak gitu, terus sehingga bisa meningkatkan produktivitas yang sebelumnya tidak mungkin untuk uh, menanam sayuran gitu ya di atas lahan dengan hanya air tanpa tanah itu bisa menghasilkan kayak gitu satu hal. Kemudian ada satu lagi jamur enoki. Kemarin jamur enoki kan pertumbuhan itu dia memerlukan suatu treatment yang khusus gitu. Jadi suhunya harus pas, kelembaban udaranya harus pas, disimpan dalam sebuah peti kemas yang kita buat supaya tidak ada cahaya matahari yang masuk. Nah, kita buat kelembaban yang pas. Sehingga berhasillah si jamur enoki itu keluar dan ternyata bisa si mahasiswa ini menjual si jamur enoki tadi. Nah,
artinya si konsep smart farming memang tidak bisa ditempatkan untuk ke semua produk kayak gitu. Contoh padi, kalau padi kan agak susah gitu kayak penempatannya. Jadi hanya untuk komoditas tertentu yang bisa kita gunakan dengan menggunakan teknologi smart farming kayak gitu, di mana lingkungannya yang sangat terbatas. Kurang lebih gitu, Kang Nanda. Oke. Kayak gitu. Eh, Sekarang di smart farming itu kita sebutin aja komoditas apa yang lagi dikonsenkan oleh Hanif. Iya. Kalau di kami ya sekarang konsepnya kedua. Kalau di hortikultura kita itu konsen ke tanaman cabai ya. Salah satunya kenapa? Karena harganya terus meningkat, kemudian terjadi inflasi gara-gara komoditas cabai harga terus naik. Nah, terus yang kedua di kelapa sawit. Nah, kelapa sawit kenapa? Karena Indonesia itu termasuk, meskipun bibitnya berasal dari Afrika, hampir semua kelapa sawit itu awalnya kalau cerita sejarah itu bibit-bibit kelapa sawit itu dari Afrika, tapi bisa tumbuh berkembang di Indonesia. Nah, sekarang hampir semua bahkan Sampurna itu dia menjual semua sahamnya ke Philip Morris. Jadi PT Sampurna itu tidak jualan rokok sekarang, yang jual Itu udah cerita 2005 sebelum. 2005. Nah, dia fokus ke pertanian. Nah, kenapa fokus ke pertanian? Karena yakin bahwa perkebunan ya, terutama kelapa sawit, kemudian jagung, kemudian apa saya lupa produknya itu, karena itu memang menjadi basisnya. Nah, yang saya kaget ya mereka menggunakan teknologi, yaitu teknologi ya diantaranya tadi Internet of Things, kemudian sistem pemantauan eh, otomatis segala macam itu untuk bisa memprediksikan kebutuhan setiap lahan. Karena kalau dikerjakan oleh manusia misalnya, dia 3.000 hektar misalnya, contoh yang di Palembang itu 3.000 hektar. Nah, untuk mencari satu daerah, satu zona yang terkena penyakit, tidak segera kita deteksi kan kalau tiba-tiba pakai ulat api, itu kan kalau nggak kedeteksi ya dia bisa dalam 1 minggu habis tuh satu zona itu. Nah, kita perlu sistem pemantauan yang tidak mungkin bisa diamati gitu, ada ribuan pohon misalnya kalau diamati sama manusia kan. Nah, kita gunakanlah dengan menggunakan sistem IT tadi gitu ya, dengan computer vision segala macam untuk mendeteksi ada tidaknya hama tersebut kayak gitu. Nah, mungkin kurang lebih segitu. Jadi Baru dua konsen saya sekarang ini di dua itu. Jadi di ya cabai di dan dua, sawit. di cabai dan di Dan sawit. saya Nah, rasa itu kemudian dua kalau hal di yang berbeda ya. aquaculture Aquaculture. dua hal yang berbeda. Satu hortikultura, Saya bukan satu di ilmunya beda. ini Kalau beda. kalau yang apa pasti kan surveillance kan, pemantauan Ya, kan. Kalau yang pemantauan apa yang sawit, kalau yang cabai itu kan efisiensi betul ya. efisiensi betul. Apa lagi selain cabai sawit apa lagi? Ke lobster yang tadi yang saya cerita, yang present aquaculture, kita sempat dapat pendanaan ya untuk dari perusahaan startup pemberi dana gitu. Jadi kita mengembangkan Tiga ya. itu Pertanyaan saya untuk gini, lobster. dengan masuk ke cabai, karena kalau sawit saya pasti karena ya sawit itu kan yang Uangnya ada bisa. manajemen. Iya. Manajemen itu dia pasti berhitung eh, berapa masuk berapa keluar kan. So cabai itu goalnya apa? Dengan Eh, masuknya teknologi ke pertanian cabai, goalnya berapa? Increasement apa? Increasing productivity atau bisa lebih lama atau apa? ya. Jadi kita pertama meningkatkan produktivitas gitu ya. Yang kedua adalah menghemat penggunaan pupuk. Sehingga kan pupuk ini kan kalau kelebihan berdampak pada harga pupuk terus naik. Tapi kalau kekurangan juga harganya kurang. Nah, bagaimana model yang kita buat? Jadi kita itu sebelum menggunakan, kenapa agak lama risetnya belum ke pasar? Karena tahun pertama kemarin kita hanya mencari model untuk mesin learning yang kita buat. Jadi kita ada 3 lahan, yang satu dikasih frekuensi pemberian pupuknya ada 1 kali, 2 kali, 3 kali gitu ya sehari. Terus yang kedua kita cari dari konsentrasi lautan BB, di yang satu berapa ppm, yang satu berapa pm gitu ya, diatur kita lah. Nah, terus yang ketiga dosis amiloidan yang kita berikan. Nah, kemudian kita dapatkan dari setahun itu mana yang paling efektif nih. Oh, ternyata kita dapat model yang pas nih dari ketiga lahan itu yang kita bandingkan dengan berapa ulangan. Akhirnya kita tetapkan, nah ideal kita bikin model. Nah, barulah di tahun ini kita buat pemodelan untuk mesin learning-nya sesuai dengan
kebutuhan si tanaman cabai tadi. Cuman kan awalnya kita menggunakan lulbes biasa atau faji biasa, tetapi kan ketika ada perubahan reaksi tanah segala macam itu repot, kita harus coding ulang lagi. Nah, sehingga kita menggunakan mesin learning yang adaptif terhadap perubahan tanah. Saya menggunakan model reinforcement learning. Jadi reinforcement learning itu tidak ada, kita cukup buat ada environment gitu ya, kemudian kita set agen, agen itu mencari goal. Kalau goalnya mendekati tujuan yang kita buat, itu maka kita kasih reward positif. Kalau enggak, kita kasih reward negatif. Sehingga si sensor itu bisa adaptif terhadap perubahan, tanpa kita menggunakan mengoding ulang. Ini pertanyaan saya kembali sederhana ya. Kita kan MIPA, kita diminta untuk menyelesaikan masalah yang efisien lah. Jadi ini kan pertanian. Simptom-simptomnya bukan ilmu kita sebenarnya. Ilmu Betul, pertanian. betul, betul. Enggak. Kita adalah menerjemahkan ilmu simptom itu ke lebih efisien, kan gitu ya. Jadi I don't want to talk about bahasa teknisnya dulu. So, sebenarnya kalau simptomnya diketahui, which is itu ada ilmunya di pertanian. Sebenarnya zaman dulu itu bisa keluar perintahnya bukan dengan IT, perintahnya dengan tulisan kerja. Itu sih. Ya nggak sih? Kamu nanam apa, ngasih pupuknya sekian, Iya, diginiin betul. jam 5 pagi, ya toh? Kamu jam 11, which is itu and it's still human, betul nggak? Betul. Pertanyaannya kan sederhana. Kenapa harus ada dimesinkan hal ini? Kenapa Ya, semua dimesinkan? Tentu satu bisa jadi manusianya nggak disiplin kan itu. iya betul. Betul. Kedua, ya manusia tuh pakai tangan jadi tidak merata kan gitu ya. Jadi ini langsung Betul. masuk ke setiap Tanah. tumbuhannya, cabenya tidak melenceng kemana-mana. Jadi tumbuhan itu kan nggak nyampe 2 cm 3 cm kan. Sementara kalau kita mupukin itu bisa menyebar 10 cm dari situnya, which is tentu harus ada penjelasan ilmiahnya. 10 cm ternyata tidak masuk ke akarnya, kan gitu ya. Itu yang maksud saya. Jadi ini yang saya mau dengar jujur. Biar we cannot talk about apa Teknologi ya. namanya, ya teknologinya aja, tapi bicarakanlah bahasa awam. Mungkin Hanif kalau bisa bicarakan bahasa awam itu orang jadi wah, oh Hmm. gini toh gitu. Jadi ketika pupuk itu langsung 2 cm dari situ, which is itu manusia nggak bisa melakukan hal itu. Kita tanam cabai, saya dari kampung, saya tahu nanam cabai. Jadi kalau tanam cabai satu 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 kecil itu ada mungkin berapa ya, puluhan batang itu kan nggak mungkin kita sedih gitu taruh. Betul. So apa namanya, dengan dimesinkan itu bisa jadi efektif dan jelas ujungnya the cost turun atau Ya, produktivitas, itu bisa nggak disampaikan dengan begitu? betul. Bisa kan. Jadi tadi sedikit ke teknis. Nah, intinya bagaimana kita membuat pertanian presisi gitu ketika Nah, presisi sebenarnya. presisi. Jadi makanya supaya pas dan tepat sasaran. Kalau kita pakai manusia biasa, misalnya kan kadang manusia kalau lagi emosi kesel ya, nggak boleh kan sembarangan. Atau kalau lagi harga mahal pelit gitu ngasih pelit. Jadi ada apa ya, Nggak, sorry, emosi yang jangan sebut ada harga. Kalau contohnya. harga mahal yang punya es mesin pun nggak ngasih pupuk ke Oh mesinnya. iya, iya betul betul. Jadi maksudnya tuh kalau manusia itu kan keakuratannya itu tidak tidak stabil gitu ya, tidak. Misalnya kadang-kadang dia misalnya perlunya berdasarkan catatan tadi ya. Kalau tahulah kita sebut dengan catatan yang instruksi manual tadi ya. Usia sekian sekian gram, usia sekian sekian gram sekian. Tapi kalau dengan perasaan kan itu tidak tepat sesuai dengan keperluan. Nah, dengan mesin lah kita bisa lebih stabil, lebih konsisten pembeliannya, kemudian lebih pas kayak gitu. Nah, tetapi peran utamanya sih bukan di arah sana kayak gitu. Ya, di arah itu jelas kita. Tetapi tadi ketika di beberapa forum itu sering kita mengeluhkan semangat manusia untuk yang terjun ya, terutama generasi-generasi baru sekarang ke pertanian itu cenderung terus decline. Nah, ini agak berbahaya kalau kita tidak segera menyiapkan prosesnya. Maka di beberapa negara maju, termasuk di kita juga di push untuk segera menggunakan teknologi gitu untuk mempermudah pertanian No, 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 tersebut. sorry, Gitu. saya agak
lebih ke interview agak ini. Berapa apa namanya penghematan yang yang studi ini itu akan menjanjikan berapa penghematan, berapa Hmm. persen, atau Kalau kemarin, kenaikan ya, kenaikan produktivitas? ya, kalau kemarin sih kalau kita lihat bisa, emang belum begitu optimum No, gitu no, ya. say the number. Say the number. Kenaikannya sekitar, iya, 30 Are you sampai sure? 40% kenaikan dari ya dari kondisi awal kayak gitu. Cuman yang paling penting itu kemarin contoh lah di cabai yang kita tanam itu ternyata keserang apa keserang penyakit gitu ya di beberapa detik tertentu. Nah, uniknya kayak gini. Jadi biasanya ada mahasiswa yang suka ngontrol gitu ya, ngontrol. Tetapi kalau tidak terkontrol, tiba-tiba kena penyakit ya udah masalah. Itu kejadian tahun kemarin. Nah, sehingga dibuatlah kita sistem monitoring untuk deteksi adanya penyakit. Jadi ketika muncul ya kita udah bisa kedeteksi, bisa segera dicegah kayak gitu. Nah, permasalahannya sekarang memang sih karena lahannya masih kecil, jadi tingkat produktivitasnya baru naik sekitar tadi 30 sampai 40%. 30% itu gede Kayak gitu. sekali ya. Hmm. Ya, untuk yang sangat terbatas. Enggak, 30% itu apapun itu. Produktivitas tiga Hmm. puluh persen increase itu huge. Apapun itu ya. Ya. Itu tinggi sekali. Dan saya jadi jujur aja mempertanyakan hal itu benar apa enggak gitu ya. Jadi Hmm. 30%, 40% itu tinggi sekali gitu. Jadi Ya. dalam arti juga sangat sayang ketika sampai segitu tidak dilirik itu kan gitu bahasanya begitu. Masa iya 30% tidak Hmm. dilirik sih, atau bisa jadi 30% increasement tapi investasinya 200% lebih mahal kan gitu. Nah, betul. Itu yang jadi masalahnya kan. Sekarang kan itu. Ya, makanya tadi yang cerita itu agak susah diterapkan di pertanian persoalangan karena itu masalahnya gitu. Jadi kita bisa naikkan 20-30. Tetapi harga mesinnya yang kita invest kan mahal kayak gitu. Ya, Kalau ya kita kembali kan investasi jual manusia kan. lebih murah. Betul. Nah, Ya, tetapi oke. Hmm. nah itu masalahnya. Makanya kenapa smart farming ini cenderung banyak dikerjakan oleh korporat gitu, bukan individual. Kecuali kalau kayak tadi cerita di Abu Dhabi punya lahan berapa Nggak ada, ribu Abu Dhabi hektar nggak ya punya itu, lah. Nggak punya. atau bukan tadi di Ganda. Ethiopia ya, di Uganda, di Banda itu punya lahan yang cukup banyak kayak gitu. Nah, cost yang sedikit itu ya kayak di Kemen di kelapa sawit berapa sih sekian M, oh itu mah ya udah asal meningkatkan sekian 10%, jadi cuma 10% itu langsung dieksekusi. Tapi nah itulah permasalahan di pertanian. Di pertanian kita bisa meningkatkan 30, tapi lahan cuma 8 ke 12% ya tidak imbang dengan investasi yang dibuat. ROI-nya kan juga perlu beberapa tahun. Nah itu kasusnya kayak gitu. Nah, tapi untuk menuju besar ya kita harus dimulai dari yang kecil tadi, Kang. Enggak, itu saya nggak terlalu setuju juga sih. Nah, oke, sorry saya host. Gini, poinnya saya adalah satu ya kita ambil kesimpulan dulu ya sampai saat ini. Bapak Ibu teman-teman semua, ada perubahan ya, perubahan zaman ya. 30 tahun lalu kita tidak pernah bicara seperti ini di dunia pertanian kan gitu ya. Jadi Hmm. itu dulu yang kita siapkan. Pertanian kita sekarang sudah eh, maaf, simbolnya adalah 30 tahun lalu MIPA itu tidak ada di pertanian kan gitu. MIPA tidak menyentuh pertanian sebenarnya, belum nggak terlalu langsung pertanian. Jadi teman-teman ada kembali ini kan buat postcard buat MIPA ya. Apa yang Anda lihat dari hampir 1 jam ini adalah uh, keilmuan MIPA itu sangat dibutuhkan di pertanian. Karena kita sekarang pertanian modern itu masuk ke presisi sebenarnya. Betul ya, Alif ya? Masuk ke Betul. presisi. Dan di presisi itu satu, bagaimana memberikan pupuk yang langsung ke akar yang membutuhkan kan gitu ya. Itu dulu. Kemudian apa kedua kapan itu diberikan kan gitu ya, kapan Hmm. itu diberikan, itu aja yang kita tahu itu makhluk hidup dia pasti ketika dapat makanan pas pada saat yang dibutuhkan itu efektif, efisien, Hmm. dan tentunya jadinya costnya jadi turun. Betul ya, Nif? Jadi tiga puluh Betul. persen mungkin kalau saya lihat itu bukan efektif, tapi penggunaan pupuknya berkurang, mungkin itu kali. Iya, betul. Jadi biar kita maaf kita orang MIPA Anda bicara sangat precise gitu ya. 30% ini apa? Apakah peningkatan produktivitas atau penurunan apa? Penurunan Dua-duanya, Kang. Iya. penurunan konsumsi pupuk itu dua hal yang berbeda loh Hanif. Karena Hmm. kalau sampai menaikkan kapasitas 30% itu bagi saya wah sekali karena itu harusnya masuk ke ilmunya ilmu bibit juga, betul nggak? Karena kan apa namanya bibit unggul segala macam gitu. Sementara kita aku nggak tahu apakah kalian di fisika juga
cawe-cawe di dalam pemilihan bibitnya gitu kan, ilmunya udah beda banget tuh. Hmm, Ilmunya kita kan ilmu mekanika dong, betul ya? Betul ya, mekanikal ya betul. ilmunya. Ya, Itu kali ya. karena ya, tapi ada makanya kita kerjasama dengan orang pertanian ya, yang Orang pertanian. memberikan tadi ada bioemulan, kemudian kita juga mempelajari berapa konsentrasi larutan yang pas. Nah, kita orang fisika ya hanya membuat sistemnya aja untuk Iya membuat kan, presisi sih tadi kita kayak gitu. menerjemahkan kemauan si Betul. petani kan sebenarnya. Bahkan sekarang orang MIPA banyak yang di pertanian ya, karena di sana ada kimia tanah, kemudian ada biologi juga, biologi ada No, no, kultur no, no. jaringan kayak gitu. Iya itu betul. Yang Nah, saya nggak melebar ke situ dulu karena kimia tanah itu udah studi sendiri lagi gitu hmm, ya. Ini kan bidangnya Hanif itu kan ya instrumentasinya, betul ya. hmm, Jadi kita, I think we have to be disciplined on the themes gitu ya. Gitu dulu. Temanya apa dulu? Karena maaf saya di sini saya banyak banyak kasih kritik di situ. Kita terlalu sering bicara A, kemudian ya ilmunya masalahnya di B sih gitu. Artinya kenapa kita hmm, nggak bicara B gitu. Kita bicara A. Kalau kita bicara A kan berarti instrumentasinya gitu. Betul nggak? Yang di bidangnya Hanif itu kan instrumentasinya. Betul ya? betul. Setuju nggak gitu? Jadi enggak, kita akan melebar-lebar. Saya orang ekspor tuh banyak banget, orang ekspor dan orang packaging. Kemarin saya bicara packaging dan kemudian Pak Hengki, which is guru saya, lulusan Jerman, ketika pada satu sisi dia mentok, karena pemerintahnya nggak bikin aturan dar gitu. Ya kalau gitu kita jangan bicara bicara itu Pak. Bapak jangan bikin bikin seminar tentang teknologinya, Bapak bikin seminar tentang hukumnya dong. Kalau saya begitu ya. Kalau nggak kita melebar kemana-mana. Kang Budi silakan ada yang mulai pertanyaan ya. Yang disebut smart farming itu banyak dari mulai sebelum persiapan lahan, kemudian pembibitan, kemudian lahan sampai pasca produksi. 3 bulan ke depan bakal terjadi musim kemarau yang mengakibatkan produksi bawang turun. Nah, makanya kita udah siap membuka keran impor. Jadi pengambilan keputusan kapan membuka keran impor atau tidak itu kita buat dalam sebuah dashboard. Permasalahan kita itu masalah data sih. Mau suka suka. Jadi kadang-kadang data itu disimpan. Misalnya saya penelitian ya udah di lingkungan BRIN aja disimpan, nggak dibuka. Atau di Universitas Padjadjaran misalnya melakukan penelitian juga enggak. Sehingga kalau ada keterbukaan data semua gitu ya, semua sistem terbuka, kita bisa melakukan sistem pemantauan secara keseluruhan gitu. BRIN itu kan udah terbuka ya. Jadi lab kita itu open space, open lab malah. Jadi lab yang ada BRIN itu bisa diakses oleh siapa saja. Si peneliti itu ketika pensiun dia bersama ilmu-ilmunya pensiun gitu. Dia ahli atom misalnya. Terus ketika pensiun ya udah ahli atomnya juga ikut pensiun juga. Jadi nggak diteruskan.